Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas skala waktu geologi. Halo Sobat Geografi, kembali lagi nih sama aku. Jadi di sini kita akan membahas tentang skala waktu geologi, di mana skala waktu geologi itu dibagi menjadi 4. Nah, urutannya itu meliputi yang pertama ada kurun atau eon, yang kedua ada zaman atau era, yang ketiga ada masa atau periode, dan yang terakhir ada kala. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurun. Berdasarkan ada dan belum adanya kehidupan yang nyata, itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada Prakambrium, di mana kurun belum dijumpai di kehidupan nyata. Yang kedua ada Phanerozoikum, di mana kurun sudah ada di kehidupan nyata. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kurun Prakambrium. Pada kurun Prakambrium dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama Hadean, yang kedua Archaeozoikum, dan yang ketiga Proterozoikum. Oke, kemudian zaman Hadean. Hadean adalah nama zaman geologi paling tua yang berkisaran antara 4 sampai dengan 4,6 miliar tahun yang lalu, ditandai dengan pembentukan bumi. Oke, selanjutnya zaman Archaeozoikum. Zaman Archaeozoikum atau zaman kehidupan purba itu berkisaran sekitar 4,6 miliar sampai 2,5 miliar tahun yang lalu, ditandai dengan yang pertama, awal pembentukan batuan kerak bumi, yang kedua, awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer, yang ketiga, awal muncul kehidupan primitif di dalam samudra yang berupa mikroorganisme atau bakteri dan ganggang. Oke, selanjutnya zaman Proterozoikum. Proterozoikum atau zaman kehidupan awal itu berkisaran 2,5 miliar sampai dengan 540 juta tahun yang lalu. Itu ditandai dengan yang pertama, perkembangan kehidupan dari organisme bersel tunggal menjadi bersel banyak. Yang kedua, invertebrata bertumbuh lunak seperti ubur-ubur, cacing, dan koral mulai muncul. Selanjutnya ada kurun Phanerozoikum. Pada kurun Phanerozoikum ini dibagi menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama ada Paleozoikum, yang kedua Mesozoikum, dan yang ketiga ada Kenozoikum. Zaman Paleozoikum. Pada zaman ini antara 540 juta tahun sampai 245 juta tahun yang lalu merupakan zaman perkembangan hewan invertebrata atau tidak bertulang belakang dan vertebrata, khususnya ikan dan reptilia. Ganggang laut dan tumbuhan berspora juga berkembang pada zaman ini. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi 6 masa, yaitu yang pertama ada masa Kambrium, yang kedua ada Ordovisium, yang ketiga ada masa Silur, yang keempat ada masa Devon, yang kelima ada masa Karbon, dan yang keenam ada masa Perm. Masa Kambrium. Pada masa ini, mulai banyak muncul kelompok hewan invertebrata yang mempunyai kerangka luar dan bercangkang sebagai pelindungnya, sehingga kehadirannya sebagai fosil diakui sejak lama sebagai bukti adanya kehidupan yang nyata. Masa Ordovisium. Pada masa ini juga muncul vertebrata dari jenis tanpa rahang. Meluapnya samudra dan zaman es merupakan bagian peristiwa pada zaman ini. Gondwana dan benua-benua lainnya mulai menutup celah samudra yang berada di antaranya. Masa Silur. Pada masa ini mulai terjadi peralihan dari kehidupan air ke darat. Tumbuhan darat mulai muncul untuk pertama kalinya termasuk Peridovita atau tumbuhan paku. Sedangkan di dalam laut, hidup kalajengking raksasa dan ikan berahang, serta ikan yang berperisai tulang sebagai pelindungnya. Masa Devon. Masa perkembangan secara besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat, serta ikan berahang, hewan amfibi mulai berkembang dan beranjak ke daratan. Masa Karbon. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari masa Karbon, yaitu masa ini merupakan masa perkembangan tumbuhan hutan. Reptilia dan serangga raksasa mulai muncul untuk pertama kalinya. Saat ini benua mulai menyatu dan membentuk suatu daratan yang sangat luas disebut Pangea. Masa Perm. Masa ini diakhiri dengan kepunahan massal dalam skala yang sangat besar.
Selanjutnya, zaman Mesozoikum. Pada zaman ini adalah masa berkembangnya hewan reptilia khususnya dinosaurus, serta berkembangnya amonid dan tumbuhan berbiji purba. Zaman ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada Trias, yang kedua ada Jura, dan yang ketiga ada Cretaceous. Masa Trias, dinosaurus dan reptilia laut berukuran besar mulai muncul pada zaman ini untuk pertama kalinya. Lalu, jenis tumbuhan mirip palem dan konifer mulai menyebar. Masa Jura, kejayaan dinosaurus yang menguasai daratan. Muncul dinosaurus terbang seperti Pterosaurus serta Pterodactyl. Pada masa ini, benua Pangea terpecah. Yang terakhir, pada masa Cretaceous, terjadinya kepunahan dinosaurus. Zaman Kenozoikum. Zaman Kenozoikum merupakan zaman perkembangan mamalia dan tumbuhan berbiji. Zaman ini dibagi menjadi 2 masa. Yang pertama, tersier, yang kedua, kuarter. Masa tersier. Masa perkembangan mamalia pada masa ini sebagian kepulauan Indonesia baru terbentuk. Masa ini dibagi menjadi beberapa kala, yaitu yang pertama, Palosen, yang kedua, Eosen, yang ketiga, Oligosen, keempat, Miosen, yang kelima, Pilosen. Kala Palosen. Awal kemunculan hewan mamalia pemakan rumput, primata, burung. Kala ini ditandai oleh kegiatan magma yang sangat intensif, susuk laut yang besar dan hujan meteoroid. Kala Eosen. Mamalia mulai berkembang dengan baik, seperti kuda, binatang pengerat, dan nenek moyang hewan modern seperti unta, badak, termasuk hiu raksasa dan burung raksasa. Kala Oligosen. Yang pertama, mamalia semakin bertambah besar ukurannya. Yang kedua, mamalia modern termasuk gajah pertama muncul. Yang ketiga, kehidupan laut ditandai dengan munculnya hewan jenis baru seperti kepiting, kerang, dan siput. Yang keempat, iklim mendingin, hutan berkurang namun padang rumput meluas, disertai dengan pesatnya perkembangan hewan pemakan rumput. Kala Miosen. Padang rumput semakin meluas, oleh karena ini mamalia pemakan rumput berkembang semakin pesat. Kala Pliosen. Fosil-fosil penciri kala Pliosen yang ditemukan di Indonesia adalah dari kelompok moluska. Itu contohnya seperti ubur-ubur, siput, kerang, dan untuk foraminifera. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa kuarter, di mana pada masa kuarter ini, di belahan dunia itu dikenal sebagai masa perkembangan manusia. Nah, jadi masa ini itu dibagi menjadi 2 kala, yaitu yang pertama ada Pleistosen, yang kedua ada Holosen. Selanjutnya kita akan membahas tentang kala Pleistosen. Kala Pleistosen ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, diantaranya itu seperti mamalia yang berkembang pada kala ini mempunyai ragam bentuk yang sangat spektakuler, seperti mamut, mastodon, smilodon, beruang gua, megantrium, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kala ini itu merupakan zaman es yang terbesar. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kala Holosen, di mana pada kala ini manusia modern sudah mulai berkembang. Cukup sekian video yang dapat kami jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.